Gambar 5 mengilustrasikan diagram urutan parsial untuk fungsi keamanan yang ada di software Safe Home. Ya, setiap panah mewakili peristiwa dan menunjukkan bagaimana, karena kan dia by time ya, dia secara terurut urutan waktunya menyalurkan perilaku antar objek yang ada di software Safe Home. Ya, objeknya ada homeowner, ada kemudian control panel, ada sistem, dan ada sensor ya. Dimulai dari sini ya, homeownernya memasukkan passwordnya terbaca apa tidak nih sama control panelnya gitu ya. Kemudian ada compare ya, kemudian ada log dan ada selecting tadi dari yang atas sini ya, ada log, ada selecting, kemudian ada request lookup, sistem akan merespon apa ya, hasilnya di compare. Kalau passwordnya benar maka dia akan request activation ke sensornya gitu ya. Oke, baik teman-teman, kita memasuki di pertemuan 9. Ibu ini pakai modul ya, karena belum Ibu masukkan ke PPT-nya, jadi baru dibuat selesai. Ini RPL effort banget ya teman-teman. Ini referensinya sesuai dengan silabusnya dari Prodi ya, bahwa yang jadi acuan itu adalah dari bukunya Roger Pressman ya. Ini yang 2010 ya, 2010 2015 itu tidak mana ya. Nah ini ya, ada 2010, ada yang 2015 ya, kemudian ini ada yang 2020 ya. Itu sebenarnya isinya kurang lebih sama gitu ya, hanya saja tadi selain gambar biasanya ada sedikit revisi atau penambahan materi gitu ya. Nah yang jadi referensi adalah yang 2010 ini. Kalau teman-teman akan cari untuk yang 8 edition ya, atau yang 2015, ataupun akan cari untuk yang 9 edition di yang tahun 2020, jadi 5 tahun sekali ya Roger ini mengupdate, karena perkembangan perangkat lunak itu ausnya suatu sistem itu kan kurang lebih 5 tahun gitu ya. Jadi update-nya setiap edisinya ya. Teman-teman bisa mereferensi ke sini, bisa juga mereferensi yang ini tahun 2015, tapi yang di modul sesuai dari kampus ya, itu adalah yang 2010 ya. Mana ya? Nah ini yang 7 edition, yaitu yang 2010. Di pertemuan 9 kita akan belajar mengenai ini ya, masih tentang requirement modeling ya. Kemarin di pertemuan terakhir sebelum ujian itu tentang requirement modeling, mengenal UML. Kemudian di yang pertemuan 9 ini juga ada tentang requirement modeling, tapi tentang flow sama behavior, pattern, dan web app ya, atau web apps ya. Jadi apps yang berbasis web ya. Modelingnya apa? Modelingnya yang flow oriented sama yang behavior oriented ya. Sebelumnya kita juga sudah membahas ya tentang berbagai macam modeling ya. Nah, kita ke sini. Sebelum ke pembahasannya, Ibu sedikit menyinggung kembali mengenai yang sebelumnya ya, yaitu pemodelan dari spesifikasi kebutuhan ketika akan merancang sebuah perangkat lunak gitu ya. Nah, di sini tentu saja teman-teman tetap harus selalu memperhatikan kebutuhan fungsional ya. Kebutuhan fungsionalnya siapa? Kebutuhan fungsional dari sistem yang akan dibangun. Nggak hanya kebutuhan fungsional ya, tetapi juga kebutuhan yang non fungsional ya. Nah, di sini Ibu memberikan contoh, misalkan ada pemilik toko yang punya 5 kebutuhan ya. Semuanya ini berbasis prioritas emas, berarti yang harus ada, nggak boleh nggak ada gitu ya. Kemudian pegawai juga memiliki 5 kebutuhan, prioritasnya ada 2, yaitu 4 yang emas dan 1 yang opsional gitu ya. Nah, ringkasannya mana? Ringkasannya adalah ini ya. Pembeli juga ada kebutuhan fungsional.
ada yang must dan ada yang opsional. Jadi ada berapa aktor di sini? Ada 3 aktor. Ini contoh ya teman-teman sebagai pendahuluan. Ada aktor pembeli, ada aktor pemilik toko, ada aktor pegawai. Nah, ini juga kemarin di soal nih banyak yang salah ya. Padahal Ibu sudah memberikan bentuk tabelnya, kemudian kalian tinggal membuat use case-nya ya. Tapi banyak yang use case-nya dipisah-pisah gitu ya. Dipisah-pisah itu gimana Bu? Dipisah-pisah itu jadi aktornya apa aja kemarin ya? Yang masih ingat nggak? Ada 4 kan kalau nggak salah ya aktornya ya. Nah itu dibuatnya dipisah-pisah gitu, 4 apa 3 sih Ibu lupa yang soal yang suruh buat use case itu. Jadi ambil contoh ini ya, jadi misalnya pembeli ada harus login, ada melihat data, ada memesan produk, ada membeli produk. Nah nanti pemilik toko bisa misalnya melihat produk yang dipesan, melihat transportasi dan lain sebagainya. Nah itu harusnya kan jadi satu seperti ini ya. Kalian yang umum ya, use case umumnya ada login dipisah, ada logout dipisah gitu ya. Harusnya kan jadi satu karena apa? Karena merupakan satu kesatuan sistem. Ya, di sini misalnya kita punya daftar kebutuhan fungsional, ada 3 aktor, pemilik toko, pegawai, dan pembeli. Di mana pemilik toko punya kebutuhan antara lain bisa login logout ya, melihat data produk, melihat transaksi, melihat data konsumen serta melihat laporan ya. Sedangkan pegawainya sama bisa login logout. Nah ini kali ini dipisah ya. Kemarin yang pas di mengerjakan ujian. Kemudian mengelola data produk gitu ya, mengelola data konsumen, mengelola data transaksi serta mengelola laporan. Nah, soal yang kemarin Ibu buat seperti ini, sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan materinya gitu ya, insya Allah pasti bisa. Karena apa? Gampang, tinggal memindahkan ke bentuk gambar gitu kan, dari yang deskripsi ini dibuat use case-nya yang sama, ya udah berarti dibuatnya satu aja. Aktornya siapa ya? Aktornya tinggal digambar. Harusnya itu kalian bisa maksimal ya, tapi teman-teman banyak yang masih miss dalam memahami soalnya gitu ya. Kita kembali ke sini. Kemudian di sini ada pembeli ya, ada login logout itu prioritasnya harus gitu ya. Kemudian dapat melihat laporan transaksi yang telah dilakukan, artinya adalah laporan yang dia sendiri gitu ya, pembeli sendiri, bukan keseluruhan toko gitu ya. Nah ketika diterjemahkan ke dalam sistem yang akan dirancang, use case-nya kurang lebih adalah seperti ini ya, ada pemilik, ada pegawai, ada pembeli ya. Jadi use case yang di tengah ini yang buletannya kalau ada yang sama ya udah dibuatnya satu, tapi panahnya menuju ke yang sama itu ya. Contohnya di sini mengelola data konsumen, ini dari pemilik toko bisa, dari pegawai bisa, tapi pembeli kan tidak, berarti dia tidak ada arah panah ke sini gitu ya. Oke. Kemudian dari pemodelan yang sudah kita kumpulkan kebutuhannya gitu ya, selanjutnya kita akan memilih bagaimana pendekatan untuk pemodelan yang akan kita gunakan gitu ya. Teman-teman sudah mempelajari ada yang berbasis skenario gitu ya, ada misalnya menggunakan use case, menggunakan user stories dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berbasis model kelas ya, misalnya kita buatkan kelas diagram dan lain sebagainya. Kemudian ada yang flow model sama behavioral ya. Yang behavioral model ini dua-duanya yang kita bahas di pertemuan ini ya. Flow model itu lebih ke DFD, meskipun kemarin Ibu sampaikan juga bahwa DFD ini banyak yang sudah tidak menggunakan gitu ya dalam perancangan sistem, padahal dia menceritakan detail gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah searching tentang pembuatan DFD, dia itu detail dan rinci banget gitu ya. Kalau dulu Ibu masih belajar tuh tentang DFD, jadi dia ada sistem yang global, kemudian di breakdown gitu ya, didetailkan ke level sampai level yang paling detail untuk diagramnya gitu ya. Nah kemudian ada yang behavioral model. Behavioral model ini dia mengakumulasi juga dari diagram UML ya, yaitu penggunaan
state diagram dan juga sequence diagram gitu ya. Nah, di sini juga ada data model. Ya, tapi yang Ibu bahas nanti di DFD-nya saja ya, salah satu. Kemudian ada state diagram sama sequence diagram, itu masuk ke dalam behavioral model. Kenapa masuk ke dalam behavioral model? Karena ini akan menceritakan bagaimana sih user akan bertingkah laku gitu ya dengan sistem. Sistem juga akan bertingkah laku seperti halnya apa yang dia terima inputnya dari user atau dari pengguna gitu ya. Nah, untuk yang flow oriented atau yang berbasis flow ya, beraliran model ini tadi kan ada DFD dan data model ya sebagai contohnya ya. DFD ini masih diperlukan gitu ya, karena tadi dia bisa menceritakan atau mendetailkan gitu. Ini kalau teman-teman lihat, jadi dia akan bisa menceritakan dan mendetailkan dari proses yang ada di dalam sistem itu secara terperinci gitu ya. Setiap aliran datanya, kemudian dari siapa kemananya, itu juga akan terlihat jelas di DFD. Nah, DFD ini biasanya juga akan diturunkan ke level-level yang lebih rendah ya. Ini contohnya Ibu ambilnya dari yang Pressman ya. Kalau teman-teman nanti akan ambil contoh yang lain ya boleh juga ya. Cuman ini bahasa Inggris semua ya. Bahasa Inggris semua, tadi Ibu coba translate. Nah, jadi misalnya di sini ini kan sistem secara umum ya, safe home software. Jadi akan buat sebuah software untuk keamanan rumah gitu ya. Yang mana masing-masing, karena ini adalah safe home software, kalau teman-teman kan biasanya pemahamannya kebanyakan kalau cari di web itu contohnya biasanya yang berbasis bisnis ya, misalnya penjualan, penyewaan, kemudian pelayanan gitu-gitu ya. Itu kan pasti melibatkan entitas ya. Entitasnya siapa? Biasanya bisa orang, bagian, departemen, kayak misalnya, terus juga kalau eksternal ada bank ya, kemudian ada misalnya bagian pengiriman tapi eksternal dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau yang untuk software yang tidak berbasis ke seperti tadi untuk keuntungan gitu ya, itu yang menjadi entitas atau entitinya adalah bagian-bagian yang berbeda ya. Misalnya di sini ada control panel, ada sensor gitu ya, ada display, ada alarm, dan ada line telepon gitu ya. Nah, ini adalah konteks diagram atau DFD di level yang umum, atau kalau kita biasanya nyebutnya adalah yang level 0 gitu ya. Dari aliran data ini ya, dari aliran data ini, di sini inputnya gitu ya, kontrol panel sama sensor, dia tidak memberikan feedback lagi ke sini ya, karena dia bukan bagian atau bukan departemen atau bukan orang ya. Jadi beda dengan DFD kalau yang untuk proses bisnis ya. Kalau DFD proses bisnis biasanya kan bagian atau orang ini memberikan input apa nih ke sistem, kemudian sistem akan memberikan output apa ke orang ini gitu ya. Itu kalau yang proses bisnis ya. Tapi karena ini bukan berupa proses bisnis, jadi dia hanya input dan outputnya ke bentuk yang berbeda gitu ya. Nah, di sini dalam membuat aliran datanya gitu ya, sistem yang sudah ada ini harus bisa menggambarkan perangkat lunak ataupun sistem yang akan dibuat itu secara keseluruhan. Kalau yang levelnya adalah tunggal gitu ya. Di sini ada istilahnya gelembung. Gelembung itu kalau di simbol DFD adalah proses ya. Ini kan entity, ini adalah proses, dan ini adalah anak panahnya ya. Jadi semua anak panahnya dan juga prosesnya harus diberi label dengan nama yang bermakna. Terus kemudian harus ada kontinuitas aliran informasi. Itu harusnya apa sih teman-teman? Kontinuitas itu artinya kalau ada, dia akan memberikan output ya, atau memberikan input ke sistem, nanti sistem harus ada outputnya. Kalau misalkan ini adalah bagian berupa orang, maka orang itu memberikan
output apa atau memberikan input apa ke sistem, dia akan menerima output dari sistem gitu ya. Jadi nggak ada yang tiba-tiba muncul output gitu ya tanpa adanya input, itu maksudnya kontinuitas. Terus kemudian kalau di sini ada yang proses umumnya, ketika nanti di levelkan ke 1 atau level 2 dan level 3 yang lebih detailnya, itu prosesnya harus melihat ada yang di sininya gitu ya, yang di level sebelumnya, itu yang dimaksud dengan kontinuitas gitu ya. Nah, kadang ada yang istilahnya lebih rumit gitu ya. Ini sebenarnya lebih detailnya ya. Nah, ketika Anda membuat yang proses lebih detail, itu biasanya ada yang terlalu awal gitu ya, atau bahkan memang sistemnya membutuhkan proses yang sangat detail. Artinya buletan-buletan ininya itu ada banyak banget ya, prosesnya itu ada banyak banget, sehingga untuk membuat detailnya pun harus sangat banyak gitu ya. Oke, nah kemudian DFD yang tadi sudah dibuat itu selanjutnya akan dibuatkan level yang lebih detailnya, yaitu level 1 ataupun level 2. Di sini di modul Ibu sudah menjabarkan ya, jadi bisa ke sini aja. Ini adalah level dari DFD subnya dari yang tadi umum ya. Kalau tadi umumnya itu hanya ada satu ya, Save Home Software gitu ya. Kalau yang di sini ini adalah salah satu bagiannya. Jadi dia dibagi lagi menjadi beberapa proses ya. Dibagi menjadi beberapa proses, ini Ibu perbesar. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika membuat DFD ya, seperti Ibu pernah sampaikan, entitasnya nggak boleh berubah ya. Kalau nggak salah kemarin juga yang pas UML gitu ya, itu aktor ya, aktornya nggak boleh berubah. Kalau dari UML umumnya aktornya 3, berarti ya sampai nanti ke state diagram, activity diagram itu juga aktornya harus tetap 3 gitu ya. Nah, sama halnya DFD juga demikian. Kalau misalnya entitasnya ada 5 ya, ada control panel, ada sensor, ada control panel display, ada alarm, ada telepon, ya berarti nanti sampai yang bawah pun entitasnya adalah itu ya, entitas atau entitinya ya. Kemudian yang sistem di dalamnya ya, proses-proses ini yang bisa dikembangkan sesuai dengan sistem yang dirancang, ataupun sistem yang dirancang itu kan pasti berdasarkan pada sistem berjalannya gitu ya. Nah, kalau ini sistem berjalannya mana Bu? Sistem berjalannya karena ini berupa pembuatan software, berarti bisa dari hasil analisa gitu ya, analisa software yang sejenis ya, seperti itu. Nah, di sini beberapa proses yang kemudian dikembangkan dari level 0 tadi ke level 1-nya itu ada misalnya interaksi user. Kemudian interaksi user itu bisa berupa mengkonfigurasi sistem, mengaktifasi atau dinonaktifkan. Kemudian bagaimana kalau proses passwordnya gitu ya. Nah, di sini masing-masing saling berhubungan. Dari proses password nanti misalnya berhubungan dengan display message dan status gitu ya. Kemudian di sini kalau yang untuk sensor dia berhubungan dengan proses monitor status. Nah, kalau yang ini simbol apa nih? Yang bagian atas ini adalah simbol dia penyimpanan. Ya, kalau penyimpanan di DFD simbolnya seperti ini. Jadi menyimpan data informasi tentang terkait konfigurasi ya, karena data konfigurasi ini akan dipakai juga untuk monitor status dan akan dipakai juga untuk display message and statusnya. Itu ya. Nah, jadi cara bacanya misalnya kalau untuk terkait kontrol panel, user memberikan komen dan data gitu ya, itu masuk ke dalam proses interaksi si sistem dengan user gitu ya. Nah, selain itu outputnya berupa apa setelah diberikan komen dan data, yaitu selanjutnya dia akan meminta password. Nah, di password sini nanti prosesnya dia selanjutnya akan meminta validasi gitu ya. Nah, kalau sudah divalidasi nanti akan muncul message sama status dari sistem yang dirancang itu ya. Nah, dia akan menampilkan informasi di
control panel display gitu ya. Ini Safe Home ya teman-temannya, Safe Home, sistem perancangan keamanan rumah gitu ya kan. Gampangnya kalau teman-teman mungkin yang di rumah ada kuncinya bukan kunci manual gitu ya, yang menggunakan misalnya software seperti ini, kalian untuk masuknya pakai tab atau pakai keyword gitu ya, passcode ya. Nah itu sistemnya kurang lebih dirancangnya seperti ini gitu ya. Kalau di Ibu sendiri sih masih pakai kunci manual ya, jadi nggak ada seperti ini secara sistemnya gitu ya. Nah sistem ini juga sebenarnya bisa dirancang berdasarkan cara kerja si kunci manual ya. Maksudnya apa? Maksudnya proses perlakuannya kita terhadap ketika kita akan memasuki rumah atau keamanan rumah itu seperti apa. Misalkan meskipun ada kamera tapi kita kuncinya masih kunci manual, kan berarti untuk mendetek suatu saat misal ada orang asing yang masuk itu bisa nggak ditangkap berdasarkan image kamera. Terus juga kalau yang kuncinya sudah passcode ya, bisa nggak kita memonitor dari jarak jauh gitu ya. Misalnya orangnya nggak di rumah, orangnya misalnya lagi di Madiun misalnya ya, nah itu tetap bisa mengontrol safety home-nya gitu ya. Ini adalah konfigurasi di FD untuk yang level 1. Nah yang level 2 ini adalah bagian dari yang ada di atasnya ya, bisa diambil salah satunya atau bisa juga didetailkan dari misalnya bagian interaksi itu nanti akan ada apa lagi, atau mungkin dari bagian aktivasi sistem atau dari proses passwordnya, atau di bagian display message status gitu ya, atau yang lainnya ya, bisa juga dari bagian monitor sensor gitu ya. Nah ini menarik dari configuration information, berarti ini kan ada configuration data. Mana nih configuration data? Nah ini kan configuration data, berarti proses ini adalah bagian dari display message status gitu ya. Nah di sini ada format displaynya seperti apa, kemudian generate alarmnya, dial tone-nya, kemudian cara pembacaan sensornya gitu ya. Jadi ini adalah level dari subnya display message and status ya, karena dia nanti akan berhubungan ke display information yang ada di control panel gitu ya. Kemudian setelah dibuat untuk model orientasi yang flow-nya, selanjutnya adalah setelah dibuat model aliran data, dibuatlah ke aliran kontrolnya ya. Nah aliran kontrol ini kita harus bisa memahami ya, seperti halnya memahami proses aliran data, maka kita harus bisa memahami juga untuk kontrol masing-masing prosesnya gitu ya. Nah misalnya tadi kan terkait sensor juga ya, terkait sensor, kemudian ada kondisi on off ya, karena di sini bisa juga aktivasi dan deaktivasi. Nah kemudian semua kemungkinannya harus kita kita akomodir gitu ya. Nah salah satunya adalah kemungkinan kalau misalnya adanya kesalahan atau sesuatu yang terjadi di luar kendali gitu ya. Misalnya apakah ada cara lain kalau misalkan terjadi keadaan darurat? Mungkin teman-teman pernah nonton ini nggak, video pakai voice recognition face recognition gitu, Ibu lupa ya, di YouTube kalau nggak salah ada. Ibu waktu itu nonton di mana lupa deh pokoknya. Jadi kecanggihan teknologi itu jangan hanya dilihat dari kesempurnaannya aja gitu ya. Artinya apa? Misal mungkin kalian juga udah sering menemui ya di handphone ya. Handphone itu kan dia hanya akan terbuka key-nya kalau misalkan face-nya kalian benar gitu ya. Nah
Tapi kan mungkin ada suatu kejadian yang di luar itu, ketika handphonenya kalian mau dinyalakan, sedangkan kalian misalnya habis sakit atau mungkin mukanya lagi jalan-jalan misalnya ya ke sawah, kemudian kalian jatuh, mukanya kena lumpur-lumpur, begitu mau buka handphone nggak kedetek bahwa itu wajahnya kalian gitu ya. Atau misalkan karena suatu kejadian, misalnya kalian lagi sakit mau buka pakai voice recognition gitu ya, pakai suara, passwordnya suaranya nggak dikenali gitu ya, karena ketika kalian rekaman suara dalam keadaan fit misalnya, kemudian ketika akan buka handphonenya itu kalian lagi suaranya serak, nggak keluar suaranya, nah itu kan failed gitu ya, padahal yang punya, tapi kan yang punya versi manusia, menurut versinya sistem itu bukan yang punya. Nah itu adalah kurang lebih seperti itu ya. Jadi waktu itu di YouTube sih kalau nggak salah ya, tentang suatu kecanggihan teknologi kayak gitu. Jadi sampai kitanya marah, kita mau masuk, ini rumah saya gitu ya, ini rumah saya, kenapa kok nggak bisa masuk gitu ya. Sedangkan orang yang pakai kunci manual, karena dia tidak mengenali face, tidak mengenali suara juga, ya asal kita punya kuncinya tinggal buka dengan mudahnya. Tapi dengan kecanggihan teknologi, sampai kita marah-marah pun di sistemnya nggak akan merespon, karena dari sistem tadi adanya kelalaian-kelalaian yang mungkin tidak dipikirkan ketika si developer itu mengembangkan sistem smart lock gitu ya, atau istilahnya smart lock kalau di sini adalah safe home ya. Jadi ketika kita dalam kondisi yang misalnya tidak sempurna seperti ketika rekaman pertama ya, suaranya juga kita sedang ini, jadi ya sampai capek pun nggak boleh masuk gitu, ditolak ya, denied sama safe home-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ketika perancangan sistem, maka kita juga harus memfokuskan kemungkinan kelalaian atau kesalahan yang sangat umum. Misalnya kalau udah sampai 10 kali denied gitu ya, nggak bisa masuk, kesalahannya apa? Kalau misalnya karena suaranya nggak cocok, nah misalkan aja ya, ada opsi yang lainnya, misal harus boleh menggunakan tab ya, tab kartu yang mana di dalamnya ada ID kita sebagai pemilik rumah, itu kan adalah opsional gitu ya. Jadi bukan kitanya lalu nggak boleh masuk hanya karena sistemnya tidak mengenali kita gitu ya, tapi sistem pengembang itu harus memberikan opsi. Ini kalau suatu saat Anda tidak dikenali gitu ya oleh si sistem yang dirancang ya. Tapi dalam hal ini dalam tanda kutip si kartu tadi tidak disalahgunakan gitu ya. Kalau berpikirnya lebih jauh lagi ya kartunya bisa aja dong dipakai oleh orang lain. Nah itu udah beda kasus gitu ya, udah beda kasus. Kita berbicara fokus di kelalaian pada sistem itu gitu ya. Kemudian lanjutnya adalah membuat spesifikasi dari kontrol ya. Nah di CSPEC ini kita juga memiliki pemahaman terhadap kontrol yang bisa diberikan gitu ya. Di sini model ada kontrol untuk level 1 di safe home gitu ya. Diagramnya menunjukkan bahwa sistem merespon peristiwa saat melintasi 4 keadaan. Nah, 4 keadaan itu yang mana aja? 4 keadaan itu adalah kalau misalnya terjadi sistemnya di reset, kemudian sistemnya ketika diaktifkan, ataukah sedang idle, ataukah ketika dimatikan gitu ya. Nah, itu akan bagaimana? Nah, ini adalah keadaan-keadaan untuk kontrol ya, spesifikasi dari kontrol. Misalnya ini awal ya. Awal ketika sistem mulai di on gitu ya. Kemudian kalau idle nanti akan seperti apa? Apakah setelah kayak handphone misalnya ya, setelah sekian menit yang kalian setting, kemudian nanti akan otomatis lock, ataukah powernya akan di off gitu ya. Ada pilihan-pilihan seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan di reset ya, ataupun ketika di alarmnya itu sedang on atau sistemnya itu sedang on, itu akan seperti apa gitu ya. Dari state diagram ini memberikan status kontrol seperti itu. Kemudian ada yang kedua ya, yaitu model behavioral ya. Kalau yang tadi kan flow ya, kalau yang ini adalah behavioral. Nah di behavioral ini atau perilaku atau kebiasaan gitu ya, sebenarnya kurang lebih sama, namun di sini harus
dilihatnya dari sisi perilaku sistem berdasarkan respon inputnya gitu ya. Sebenarnya masih nyambung sih sama yang flow tadi, karena kan behavioral juga disusun berdasarkan yang flow-nya gitu ya. Nah, di sini misalnya Anda bisa menggunakan use case untuk menggambarkan behavioralnya ya. Tadi kan yang masuk behavioral ini ada menggunakan state diagram, sedangkan state diagram itu kan ada di use case ya, state diagram ataupun apa tadi yang satunya di awal. Nah, ini ya, state diagram atau sequence diagram ya, ini yang masuk ke behavioral model ya. Nah, jadi masih nyambung juga sebenarnya dari yang flow ya. Di sini harus bisa diidentifikasi event-event yang terjadi ya. Nah, use case ini kan tadi di awal ya Ibu sampaikan, merepresentasikan juga urutan aktivitas yang melibatkan aktor atau pengguna ataupun partisipan gitu ya dari sistem itu gitu ya. Nah, di situ kita bisa melihat atau merepresentasi itu apa ya, menggambarkan gitu ya keadaan ya. Merepresentasi itu KKBI-nya apa ya, KBBI-nya apa, ada yang tahu nggak direpresentasikan di apa ya istilahnya tuh, kayak gini loh tampilannya gitu ya. Kurang lebih itu representasi ya. Silakan cari di KBBI ya, KBBI online, bisa juga yang harus yang buku kamus ya. Nah, ini dalam konteks pemodelan perilaku gitu ya, ada dua karakteristik keadaan masing-masing kelas karena kita menggambarkannya dalam bentuk UML gitu ya. Jadi ada diagram kelas yang kalau akan dibuatkan diagram kelasnya, kemudian dari keadaan sistem yang diamati dari luar sebagaimana fungsional dari sistem yang dibangun gitu ya. Nah, di sini misalnya di gambar ini ya, di gambar 4 ya, bener ya. Oke, gambar 4 mengilustrasikan diagram status untuk objek kontrol panel ya. Tadi ada ya objek kontrol panel ya, yang mana sih objek itu adalah kalau di FD itu entitas teman-teman, yang ini nih. Nah, ini ya. Ini kalau di DFD ini adalah entitas atau entity ya, tapi kalau di ML karena dia berbasisnya bisa untuk objek, nah maka dia disebut sebagai objek kontrol ya. Dalam fungsi keamanan safe home ya. Ini berdasarkan cerita yang tadi di atas juga sebenarnya sama karena berbasisnya dari flow ya. Jadi memasukkan kuncinya nanti dibaca ya, kemudian memasukkan password misalnya ya, ada validasi, kemudian kalau passwordnya tidak sesuai, kemudian ada number of try-nya ya, kan suka ada pembatasan ya, misalnya sudah 3 kali salah memasukkan password gitu ya, maka di hold dulu misalnya 5 menit atau berapa menit atau 30 menit gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih dari percobaan yang ditentukan maka tetap ke lock gitu ya. Kalau misalkan passwordnya sesuai ya, dia akan misalnya dibukakan gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu untuk step diagramnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah dalam bentuk sequence ya. Sequence teman-teman masih ingat ya, ada lifetime ya. Nah, ada panah ya, di sini Bu garis bawahi supaya lebih gampang. Ada panah, ada waktu gitu ya. Kemudian waktu yang dihabiskan ya ini ya teman-teman kalau masih ingat. Gambar 5 mengilustrasikan diagram urutan parsial untuk fungsi keamanan yang ada di software Safe Home ya. Setiap panah mewakili peristiwa dan menunjukkan bagaimana, karena kan dia by time ya, dia secara terurut urutan waktunya menyalurkan perilaku antar objek yang ada di software Safe Home ya. Objeknya ada homeowner, ada kemudian control panel, ada sistem dan ada sensor ya. Dimulai dari sini ya, homeownernya memasukkan passwordnya terbaca apa tidak nih sama control panelnya gitu ya. Kemudian ada compare ya, kemudian
ada lock dan ada selecting tadi dari yang atas sini ya, ada lock, ada selecting. Kemudian ada request lookup, sistem akan merespon apa ya, hasilnya di compare. Kalau passwordnya benar maka dia akan request activation ke sensornya gitu ya. Ini lifetime ya teman-teman ya. Yang mana nih, persegi panjang vertikal sempit adalah waktu yang dihabiskan untuk memproses satu aktivitas gitu ya. Jadi ada yang aktivitasnya sedikit, ada yang panjang. Karena ini panjang apa, ini kan mencakup yang lock sama selecting gitu ya. Kalau ini kan hanya satu proses ini aja. Yang ini juga comparing kan hanya satu, makanya dia pendek gitu ya. Ini adalah garis hidup sampai selesai gitu ya. Ini urutan ceritanya atau penjelasan dari yang gambar 6. Selanjutnya adalah pattern dari pemodelan kebutuhan. Nah, pattern itu apa? Pattern itu pola gitu ya. Pola untuk menangkap pengetahuan domain dengan cara yang memungkinkan untuk diterapkan kembali ketika ada masalah yang ditemui ya. Kalau misalkan tadi safe home-nya itu disertai AI gitu ya. Kalau AI itu kan dia sistem gitu ya, akan belajar dari hal yang sebelumnya pernah terjadi gitu ya. Misalkan tadi ketika owner rumahnya itu datang dalam keadaan basah kuyup ataupun dalam keadaan misalnya wajahnya itu kena noda-noda gitu ya. Nah, kalau dia ada AI, jadi siapapun yang pernah mengakses itu akan di-capture, kemudian disimpan di database-nya, yang suatu saat kalau terjadi lagi yang ownernya itu mau masuk tapi mungkin voice-nya ataupun rupa wajahnya itu berbeda dari kalau dalam keadaan bersih gitu ya, maka dia akan mencocokkan atau mengambil data yang ada di database pengetahuan yang pernah dia simpan gitu ya. Jadi pattern itu bisa juga dimanfaatkan untuk seperti itu. Jadi kalau menemui keadaan yang sama, maka mesinnya atau sistemnya akan belajar dari inputan yang pernah diterima. Itu kalau sudah di dalam bentuk softwarenya gitu ya. Kalau dalam penyusunannya gitu ya, ada bagaimana menemukan pola analisisnya ya. Ini bisa dari skenario yang kita miliki. Skenarionya bisa kita cek kembali apakah bisa diterapkan untuk skenario lain yang hampir mirip gitu ya. Atau bisa juga sebagai contohnya itu adalah untuk yang di salah satu sensornya ya, salah satu sensor di safe home tadi. Dari fungsi keamanan safe home adalah kemampuan untuk memantau eksistensi berbasis internet ya. Jadi misalnya tadi ada pergerakan atau kemampuan untuk zooming ya, kalau dibekali safe home-nya dibekali dengan kamera gitu ya, maka ada pengontrolan terhadap pergerakan dari zoom ini gitu ya. Misalnya dari perangkat lunak safe home-nya nanti akan ada pengelolaan dari sensor yang diperoleh dan juga ada aktuator ya. Aktuator ini trigger untuk ke sistemnya ya. Jadi bagaimana sistem ini didukung nggak hanya menggunakan sensor tapi juga misalnya ada kontrol kamera gitu ya. Ini ada sumbernya sih sebenarnya. Nah, yang ini ya. Ini adalah contoh dari sequence diagram aktuator sistem pattern-nya ya. Ada passive sensor, ada aktuator, ada computing komponen. Nah, ini berbagai macam sensor ya. Kalau teman-teman mungkin yang yang pernah belajar, kalau sensor itu di SMK ada nggak ya? Di SMK ada yang udah belajar rancangan plat pakai sensor? Ada nggak? Halo? Wah, jangan-jangan ibu sendirian nih. Masih ada kan pada? Ada ya. Kalau nggak salah di SMK itu ada yang udah belajar pakai sensor. Nah, dengan kesininya itu sensornya ada yang di
belajarnya digabung sama IoT gitu ya kalau yang dilanjut di perguruan tinggi biasanya. Tapi kalau untuk tingkat SMK ya tergantung SMK-nya sih ya. Ada yang mungkin sebatas sampai sensor aja, ada yang mungkin sudah juga belajar digabung sama alat yang berbasis IoT gitu ya. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Penjelasan dari gambar ini ada beberapa sensor yang terdapat atau yang bisa dikombinasikan dengan safe home tadi ya, software safe home-nya. Jadi untuk melakukan handle gitu ya, kan sensor itu kan nggak selalu berjalan mulus ya, karena namanya juga dia hanya sensor itu mencocokkan gitu ya, mencocokkan dengan keadaan yang dia pahami di sini dalam artian adalah sistem yang dia punya gitu ya. Kalau sesuai sama yang diprogramkan di sensor tersebut, maka sensor akan melakukan hal yang diperintahkan. Tapi kalau tidak, ya berarti tidak gitu ya. Nah, misalnya ini ada untuk pengontrolan posisi zoom, kemudian apalagi nih, penetapan nilai fisik antar objek ya. Nah, ada yang horizontal, ada posisi dari sensornya gitu ya. Ini semuanya ada di sensor tadi, bagian dari itu ya, dari kontrol panel juga ya, berkaitan ya di bagian atas. Nah, dia sebagai entity tersendiri atau objek tersendiri ya, yang mana dia nanti akan punya proses ada namanya monitor sensor ya. Nah, itu sensor-sensornya kalau didetailkan itu bisa punya sequence yang lebih lengkap sendiri gitu ya, seperti gambar itu. Nah, ini adalah kelas diagram untuk aktuator sensor. Aktuator sensor itu bagian dari salah satu sensornya tadi ya. Ada volt handler, ada position ya. Ini di sini teman-teman penjelasannya yang bagian ini. Ada kontrol panel untuk sensor ya, ada kontrol panel untuk aktuatornya, kemudian ada input dan output dari pan kontrolnya ya. Ini sebenarnya sistemnya lo yang lebih paham, yang kalau udah pernah membangun ya, yang udah pernah membangun sistem seperti ini, karena ini bukan berbasis proses bisnis ya. Kalau proses bisnis mungkin teman-teman lebih bisa memahami, kalau ini lebih ke teknik ya. Kan kalian jurusannya teknik informatika, jadi ke teknik ya. Nah, seperti ini ya. Nanti ada get operation, ada store error, jadi error-error yang benar terjadi berdasarkan si sensor itu ya. Biasanya kalau sensor kan nggak berjalannya kenapa, nah itu bisa dianalisis gitu ya. Nah, kemudian ini kalau dari sisi partisipan ya, deskripsi yang merinci dari kelas atau objek dan menjelaskan tanggung jawab dari masing-masing kelas atau objeknya yang ada di gambar 7 tadi. Nah, ini ya masing-masing objeknya ini. Nah, di sini ada bagian abstrak pasif sensor. Ada abstrak pasif sensor. Mana nih abstrak? Atau yang lainnya apa nih? Atau pasif bulan sensor atau aktif realnya gitu ya. Nah, ini bagian lebih dalamnya sih sebenarnya ya, dari sisi partisipannya ya. Sini menentukan sensornya, kemudian antar muka yang kalau sensor aktif dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang ngerti controller nih. Mungkin teman-teman kalau kalian udah praktek belum? Praktek yang ke alat-alat cabling yang gitu-gitu kan udah semester 3 belum ya, berarti belum praktek yang ini juga ya, yang peralatan gitu ya. Ya, ini contoh kalau akan membangun alat yang berbasis itu ya, sensor untuk safe home ya. Kalau mau dilengkapi kamera ya tadi bisa digabungkan dengan kamera, tapi secara sistemnya teman-teman harus memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi di luar itu, dan karena ada sensor berarti teman-teman juga harus memastikan sensor-sensor itu cara kerjanya bagaimana gitu ya, karena kan masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemodelan persyaratan.
kalau untuk web app ya. Nah, kalau web app itu tentu aja ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Analisisnya pun mungkin agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena kalau yang web itu sudah pasti teman-teman tahu dia bisa diakses dari berbagai macam device ya. Tapi diharapkan tampilannya itu bisa sama apapun perangkat atau device yang mengakses web tersebut. Gitu ya, itu salah satu bedanya dengan software yang diperuntukkan bagi misalnya desktop atau yang mobile gitu, tapi khusus gitu ya. Nah, kalau web itu kan dia yang mengakses berbagai macam perangkat gitu ya. Nah, para pengembang kadang stigmanya gitu ya, stigma mereka itu kenapa sih harus diadain analisis gitu ya? Karena kalau harus ada analisis segala nanti kelamaan makan waktu, karena kan harus memahami istilahnya itu melakukan penelusuran gitu ya, hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk masing-masing usernya, untuk masing-masing konfigurasi sistemnya. Padahal kan dengan pemikiran kita aja dari sisi web developer gitu ya, dengan pemikiran kita saja kita sudah bisa membangun web sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya, secara gampangnya. Tapi kan Anda tetap harus bisa menjawab bahwasannya apakah yakin kalau persyaratan dari permasalahan-permasalahan itu semuanya sudah terakomodir gitu ya. Kalau sudah terakomodir, oke, silakan bisa langsung di develop gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belum tahu apakah semua permasalahan yang dihadapi klien itu sudah dapat kita akomodir atau sudah kita pahami, ya sebaiknya kita harus melakukan analisa kembali gitu ya, kompleksitasnya, kemudian siapa saja yang berkepentingan terhadap web app yang akan dibuat gitu ya. Kemudian nanti jangan sampai web app yang udah dibuat tetapi nggak dipakai sama usernya gitu. Karena apa? Karena kurangnya dukungan dari organisasi, nggak ada kebijakan-kebijakan khusus dari organisasi yang menyuruh karyawannya untuk menggunakan web itu misalnya gitu ya. Nah, persyaratannya ya kurang lebih sama gitu ya. Kita harus bisa memahami permasalahan-permasalahan yang terlihat dengan jelas. Yang terlihat dengan jelas itu biasanya yang secara langsung disampaikan oleh user tentang requirement yang mereka butuhkan gitu ya. Tapi ada juga permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak terdeteksi, artinya yang tidak disampaikan oleh user karena tidak selalu terjadi, bisa karena yang mengalami hanya beberapa orang dan kebetulan kita mungkin ketika pengumpulan data, interview, pengamatan itu kita tidak ke dia atau ke bagian itu gitu ya. Ke bagian itu tuh bagian yang tadi misalnya kesalahan yang jarang sekali terjadi itu ya, sehingga terlupakan padahal itu merupakan bagian dari sistem juga gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang tidak terdeteksi secara langsung. Nah, kalau dalam kaitannya yang safe home tadi ya, di sini misalnya berapa resolusi video keluaran yang disediakan oleh kamera gitu ya. Nah, resolusi ini kan resolusi video ya, dalam hal ini kan mungkin kalau yang menggunakan hanya user biasa, yang penting udah kelihatan gitu, oh udah kelihatan nih gambarnya siapa yang mengakses rumah saya dan lain sebagainya, itu mungkin udah cukup gitu ya. Tapi kalau bagi orang-orang yang paham tentang resolusi gitu ya, ketika hal itu diperlukan, resolusi itu kan bisa juga berpengaruh ketika pencahayaannya kurang gitu kan. Kalau resolusinya kecil atau rendah gitu ya, itu gambarnya juga tangkapan videonya menjadi lebih buram gitu ya. Tapi kalau resolusinya tinggi, meskipun pencahayaannya kurang, berarti masih bisa ibaratnya dianalisa hasil tangkapan kameranya gitu ya. Nah, ini adalah informasi-informasi yang dalam hal ini dianggap hilang. Hilang itu artinya tidak terakomodir secara langsung gitu ya. Terus kemudian apa yang terjadi jika alarmnya ditemui saat kameranya sedang dipantau? Bagaimana sistemnya menangani kamera yang
digeser, informasi yang harus disediakan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kan yang paham adalah ibaratnya bisa dari para ahli di sini adalah mungkin yang sudah biasa bekerja mengamati menggunakan kamera gitu ya. Mungkin kita sebagai pengembangnya bisa mendapat masukan dari mereka gitu ya, karena kan kita bekerja berdasarkan logik misalnya ya, logik alur programnya seperti apa, tapi hal-hal mendetail seperti itu kan para pelaku yang memahami gitu ya. Nah, misalnya ada di pemodelan persyaratan untuk yang web app ya, ini menyediakan mekanisme disiplin dan evaluasi untuk konten dan fungsi webnya. Ada beberapa hal yang bisa kita garis besarkan gitu ya, dari sisi konten, dari sisi interaksi, fungsional, navigasi, dan juga konfigurasi ya. Nah, dari sisi konten ya, bisa mencakup gambarnya tadi ya, video serta data audio kalau yang disimpan. Kemudian kalau dari sisi navigasi itu misalnya navigasi dari websitenya ya, navigasi dari websitenya. Ini nanti ada subbahasanya sendiri teman-teman, nggak salah di pertemuan akhir ya tentang web apps itu ada tersendiri ya. Ini pengenalan aja di sini berkaitan sama Safe Home tadi. Kemudian, nah ini adalah contoh dari data tree atau apa istilahnya, data tree itu untuk mempermudah kita gitu ya, membagi-bagi sesuai dengan alurnya ya. Misalnya web app didukung untuk mendukung Safe Home dibuat oleh safehome.assured.com ya. Nah, pertimbangan penggunaan pola pohon ini atau data tree ini dibuat untuk komponen yang safehome.assured.com dan ditunjukkan di gambar yang 9 ini ya. Nah, ini adalah hierarki informasi yang digunakan untuk menggambarkan komponen-komponen yang saling berkaitan gitu ya. Misalnya komponen ada part number, part name, part type, description, dan juga ada price ya. Nah, description di sini berhubungan dengan apa saja, misalnya dengan marketing description. Kalau misalnya web kan nggak selalu dengan mudah dijelaskan seperti ini ya, tapi dengan calon pembelinya atau dengan orang yang akan menggunakan itu mereka reading gitu ya. Kalau reading kan tergantung pemahamannya. Kalau yang paham ya apa yang dideskripsikan itu bisa dengan mudah difahami, tapi kalau yang nggak paham ya mungkin pemahamannya juga tidak sepenuhnya gitu ya. Kemudian teknologi tentang deskripsi tentang teknologinya gitu ya. Kemudian video mungkin yang dihasilkan, semantiknya gitu ya. Kemudian dari sisi price ya, dari sisi price itu ada wholesale price-nya dan ada retail price-nya gitu. Jadi ini adalah data tree yang membantu untuk hal yang berkaitan dengan kontennya ya, konten dari ini safehome.assured.com-nya ya. Kemudian ada model fungsional untuk si web apps ya. Nah, kalau untuk kasus yang penggunaan kontrol kamera ya, misalnya yang terkait dengan ini ya, bahwa teman-teman bisa lihat di sini ada penjabaran dari diagram activity dari salah satu kontrolnya, yaitu misalnya take control camera operation ya. Model fungsionalnya kamera itu biasanya harus bagaimana sih? Kamera itu ya menunjukkan bagaimana dijalankan gitu ya. Kemudian di sini misalnya kamera kan ada in use, ada enggak not in use gitu ya. Nah, misalnya kalau not in use kameranya di lock gitu kan. Kalau misalnya in use ya berarti dibuka dengan konfigurasi terakhir dari setting, bisa setting default, ada bisa juga setting yang terakhir digunakan gitu ya. Kalau misalnya dalam keadaan lock itu ada lock available, ada lock unavailable ya, dan seterusnya gitu ya. Itu teman-teman untuk
contoh dari model fungsional dari web app ya, aplikasi yang berbasis web. Pemodelan navigasi, kalau untuk teman-teman tahu bahwa navigasi di web itu ada berbagai macam, ada yang aliran lurus atau hierarki, kemudian ada yang kombinasi ya, ada yang bercabang sama lurus ya, yang kombinasi itu bercabang sama lurus ya, itu navigasi di web ya modelnya. Jadi kalau yang lurus ya berarti ketika kalian klik satu menu akan masuk ke menu yang lain, kemudian klik lagi menunya akan masuk ke submenu yang lain, tapi kalian nggak bisa back milih ke beberapa submenu yang ada di sebelumnya gitu ya. Itu hierarki atau linear ya, yang linear aja. Nah kalau misalnya yang ada pemilihan berarti ketika kalian back nanti akan bisa muncul beberapa menu-menu pilihan yang lainnya gitu ya. Tapi kebanyakan kalau navigasi di web sih enggak yang linear ya, karena kalau linear itu menyusahkan pengguna ya. Maksudnya kalau mau balik ke menu yang paling awal dia harus back lagi, karena nggak bisa balik loncat ke menu pilihan yang lainnya gitu. Jadi banyakkan hierarki atau campuran ya, hierarki campuran. Itu teman-teman nanti bisa lihat di mana ya, banyak sih di Google tentang bentuk navigasi dari pembangunan sebuah website gitu ya. Nah ini beberapa tahapan fokus tentang pembuatan navigasi ya. Haruskah elemen tertentu lebih mudah dijangkau, membutuhkan lebih sedikit langkah navigasi daripada yang lain ya. Nah misalnya ada shortcut menuju ke menu-menu yang sering digunakan gitu ya. Misalnya kayak login itu kan sebaiknya di tampilan web seperti apapun dia akan selalu ada di halaman, mereka posisinya selalu di atas gitu ya. Nah logout juga sama ya. Temennya aja banyak yang ngisi tanah. Bentar dulu, Bunda belajar dulu ya sayang. Punya temen aja. Iya, dulu ya, Bunda belajar dulu. Oke, kemudian haruskah elemen tertentu ditekankan untuk memaksa pengguna mengarahkan ke arah mereka? Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau misalkan ada menu-menu yang pokok gitu ya, itu misalnya di highlight ya, di highlight atau yang penempatannya itu lebih mudah untuk ditemukan gitu ya. Kemudian bagaimana seharusnya kalau misalnya ada kesalahan navigasi itu maksudnya gimana sih? User udah klik nenek sampai masuk ke tree yang paling dalam gitu misalnya ya. Ketika dia mau balik ke menu paling awal itu bagaimana yang langkah paling mudahnya gitu ya. Nah, jadi apakah ada shortcut ya? Jadi misalnya menu utama selalu tampil, ataukah ada misalnya kalau kalian kayak baca banyak gitu ya, ketika mau balik ke atas itu nggak harus scroll ke atas gitu ya. Jadi ada tombol yang kalau diklik otomatis langsung scroll ke atas yang kayak gitu ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk pilihan navigasi di apps yang berbasis web gitu ya. Dan seterusnya ada banyak ya beberapa pertimbangan dari model navigasi dalam web apps gitu ya. Itu teman-teman, karena ini referensinya Ibu hanya menggunakan yang dari Roger Pressman ya. Ini gambarnya semuanya Ibu ambil dari sini, tapi nggak semuanya banget Ibu ambil ya, karena pembahasannya panjang ya. Kalau teman-teman akan searching ini ada kok software engineering practitioner punyanya Pressman, itu banyak ya, edisi 2010, 2015, tadi 2020 dan seterusnya itu ya. Untuk kuis ya, kita ada kuis ya ini. Kenapa sih kok Ibu selalu ada kuis? Karena tadi untuk salah satunya membantu teman-teman ketika nilainya kurang gitu ya. Kuisnya pertemuan 9. Nah, nih kuisnya udah ada ya. Tapi mungkin pengembangan nggak semuanya sama ada di sini ya. Nanti akan Ibu
buat soal-soalnya ya bisa mungkin nggak terlalu jauh dari sini, plus sama pemahaman ya. Jadi ada juga soal-soal yang sifatnya pemahaman gitu ya teman-teman ya. Untuk materi pertemuan 9 kita tentang masih requirement modeling, tapi kali ini yang dibahas adalah tentang flow, behavior, pattern, sama yang untuk web app-nya ya. Oke, itu materinya. Ada yang mau ditanyakan terkait requirement modeling di pertemuan 9 ini, atau mungkin ada yang lainnya? Boleh, silakan. Yang siapa nih? Indra ya? Kita dulu di-share dulu. Yang di ini yang mana sih? Aset gen setup. Nah, jadi kan level ini baru level 2 gitu ya. Ini baru level 2. Kalau misalnya nanti masing-masing proses sebenarnya kan yang, jadi kalau di FD itu gini. Ini kan proses awal nih, hanya ada satu proses ya, yaitu untuk proses save home software secara umum banget. Nah, nanti di dalamnya itu ketika diturunkan ke level yang berikutnya, yaitu level 1, kalau itu kan istilahnya general atau level 0 gitu ya. Ini dia akan menjadi punya beberapa proses gitu. Yang lingkaran-lingkaran ini menggambarkan proses ya. Nah, kemudian ini tadi kan access gen setup ini bagian dari display message setup status ya. Nah, kalau misalnya ini kan di dalamnya ada proses-proses lagi nih, misalnya read sensor, format display, generate alarm, kemudian dial tone. Ini masih bisa lagi diturunkan ke yang level 3 atau ada yang namanya istilahnya level detail gitu. Jadi ini masih bisa diturunkan lagi gitu. Kalau misalkan akan dibuat detailnya. Jadi ini kalau misalkan akan digambarkan lebih, ini kan baru level 2 ya, karena di bukunya memang nggak ada pembahasan ke rincinya. Nah ini ya di Pressman-nya memang nggak ada pembahasan ke rincinya, karena ini satu buku itu nyambung mas, dia nyambung banyak banget ya. Jadi kalau misalkan akan dirincikan, nanti ini bisa lagi format for display-nya itu dibuatkan level detailnya. Misalnya level detail itu bisa dibuat level 3 atau bisa juga 2.0 atau 2.1. Jadi masing-masing bulatan ini masih bisa didetailkan lagi gitu. Contohnya gini, kalau di contoh kemarin penerimaan siswa ya, kan sistem umumnya, karena ini contohnya kebetulan bukan yang berbasis proses bisnis ya. Nah, misalnya di sini sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, ada mahasiswa, ada bagian keuangan, bagian akademik dan lain-lain ya. Nah, sistem penerimaan mahasiswa baru itu kalau kita detailkan lagi ke level satunya itu kan ada misalnya ya, proses pendaftaran mahasiswa baru itu di dalamnya ada apa? Proses, kalian biasanya ngapain sih kalau mahasiswa baru itu pertama? Formulir ya. Ya, proses pembelian formulir gitu kan. Terus kemudian setelah beli formulir kan ada DU ya. Proses daftar ulang gitu kan. Nah, terus kemudian proses pembelian formulir tersendiri itu kita levelnya kita detailkan lagi, yaitu misalnya
dia harus formulir via web atau formulir datang ke kampus gitu. Nah, formulir via web berarti nanti prosesnya akan lebih detail lagi. Kemudian formulir kalau yang beli datang ke kampus, prosesnya juga akan bisa lebih detail lagi gitu. Nah, misalnya proses yang lain yang selevel dengan pembelian formulir tadi kan DU ya, atau daftar ulang. Nah, proses daftar ulang itu pasti ada sub proses detailnya lagi. Misalnya kalau DU itu apa sih pertamanya? Bukti penyerahan formulir ya. Bukti penyerahan formulir, kemudian misalnya harus melengkapi berkas-berkas kayak kalau ijazah dan lain-lain kan ikutnya di yang awal ya. Kalau DU itu biasanya bukti pembayaran awal ya, bukti pembayaran awal dan lain sebagainya gitu. Jadi yang bulat-bulat ini adalah sub proses yang masih bisa dikembangkan lagi gitu. Pokoknya nggak terbatas, makanya tadi kan ada yang diperumit mana ya. Nah ini ya, kecenderungan memperumit aliran diagram si datanya itu, karena kalau yang prosesnya memang sangat detail, biasanya ya tadi ininya menjadi lebih banyak sub-sub prosesnya gitu, sampai yang benar-benar nggak bisa didetailkan lagi gitu ya. Tapi itu tergantung dari kebutuhan sistemnya. Kalau misalnya sistem yang umum misalnya hanya sampai level 3 atau 3.1 3.2 itu udah jelas ya, biasanya udah. Jadi misalnya kayak tadi yang pendaftaran mahasiswa baru itu level 0-nya kan judulnya sistem penerimaan mahasiswa baru ya kan. Nah, level 1-nya itu tadi ada proses pendaftaran, ada proses daftar ulang gitu ya. Nah, berarti 2.1-nya itu pendaftaran online via web sama pendaftaran datang ke kampus, berarti 2.1 sama 2.2 gitu. Nah, kalau diagram level 3 ya berarti ya. 3-nya berarti yang satunya adalah tadi yang DU ya. DU itu di level yang sama ya. Itu berarti kan 2 titik, susah ya kalau nggak ada ininya ya. Ini deh. Tadi dulu. Nah, sini deh ya. Nah, jangan deh, sini aja. Nah, di sini deh yang lebih gampang. Jadi kan kalau yang generalnya sini, ini kan diagram level 0 ya. Ini enggak Pak, itu level 0 ini kan sistem penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini kalau didetailkan nanti kan ada 1.0, ada sini deh. Ini ada 2.0, tapi ini level 1 ya. Ini level 1. Ini adalah level 0. Ini sistem informasi PMB. Ya kan? Level 0. Nah, level 1 ini tadi kan pendaftaran ya. Pendaftaran yang ini adalah DU ya. Nah, ini ke level 2-nya itu misalnya adalah tadi ini adalah 1.1 sama 1.2. Ini level 2. 1.1-nya adalah tadi yang pendaftaran via web, dan 1.2 adalah kalau pendaftarannya ke kampus. Nah, level 2 untuk yang DU berarti dia di sini adalah 2.1, ini adalah 2.2. Nah, di DU prosesnya apa? Misalnya DU itu prosesnya pengecekan
pengecekan administratif pembayaran misalnya ya, cek pembayarannya. Proses pengecekan pembayaran kan ini bukan oleh panitia PMB karena pembayaran ini berkaitannya sama bagian keuangan gitu. Kemudian selain di DU selain proses pembayaran ini, berarti kalau pembayaran clear nanti dia akan dapat misalnya akuntansi di sini di 21 dia akan dapat yang namanya pasti jadwal sementara. Jadwal apa sih itu namanya kalau yang awal mahasiswa baru itu? Ya jadwal sementara gitulah ya, gampang ya. Di sini akan dapat jadwal sementara. Nah, ini level-levelnya itu seperti ini. Jadi kalau diterapkan ke yang ini tadi, jadi masing-masing buletan ini masih akan bisa detailkan lagi gitu ya. Ini pun sama, misalnya pendaftaran via web udah cukup jelas ya, udah berarti hanya sampai level 2. Tapi kalau yang yang pembayaran misalnya harus didetailkan lagi, maka di sini akan ada level 3. Nah, level 3 itu ini misalnya ya. Nah, masing-masing ya. Misalnya kalau jadwal udah jelas ya. Misalnya, nah ini bisa didetailkan lagi, ini berarti 2.1 di level 3-nya menjadi 2.1.1. Yang di sininya adalah 2.1.2. Bukan 2.2.1 karena dia adalah sub dari yang proses pembayaran. Gitu ya. Misalnya proses pembayaran. Proses selanjutnya adalah apa? Proses selanjutnya adalah pengecekan berkas ya. Apa tadi? Pembayarannya itu harus dicek apa-apa saja yang sudah dia bayarkan gitu ya. Ini udah level paling detail misalnya. Kemudian terkait pembayaran juga dia beasiswa atau enggak gitu ya. Jadi misalnya di sini ada yang versi beasiswa kan pasti beda potongannya ya kan. Ini yang non beasiswa gitu misalnya ya. Nah, yang beasiswa misalnya yang non ya, yang non ada didetailkan lagi misalnya. Ada proses kalau yang non itu gelombang berapa. Kan ketentuannya beda-beda. Gelombang berapa gitu ya. Misal kalau yang 2.1.2 berarti ini titik 1. Ini 2.1.2.2. Ini level detail. Level detail. Detail atau level lebih dalamnya berarti level 4. Nah, atau yang beasiswa misalnya akan didetailkan lagi jenis-jenisnya ya, berarti 2.1.1.1. Ini 2.1.1.2. Nah, misalnya ada beasiswa macam-macam ya, ada yang dari pemerintah, ada yang dari kampus ya, meskipun mahasiswa baru tapi ada yang beasiswa pemerintah atau mungkin ada 3 yaitu beasiswa prestasi, berarti ini 2.1.1.3 gitu. Ini udah level yang detail atau level 4 seperti itu ya. Udah ada gambaran belum kira-kira? Ya tergantung sih ya, sebenarnya harusnya ya di gambarnya Pressman ini dia kemana gitu. Misalnya ada ke ini format display ya, berarti misalnya ke sini kontrol panel display. Jadi karena ini potongan ya, si setiap entity ini harus selalu ada di setiap level gitu. Kan tadi Ibu bilang entity ini nggak boleh berubah. Jadi apa yang ada di entity awal umum dia akan selalu ikut muncul di entity setiap levelnya. Itu harusnya di sini ada nih. Tapi di bukunya Pressman-nya nggak dimasukkan. Karena mungkin dia memang berasumsi masih akan diteruskan lagi gitu. Diteruskan lagi dalam artian ini harusnya lebih detail lagi gitu. Harusnya di sini ada. Ini kan tadi yang berhubungan sama konfigurasi
siapa? Ini kan kontrol panel kan? Ya, di sininya ada kontrol panel. Kontrol panel hubungannya ke sini apa? Data configuration. Sini. Kontrol panel data configuration, dari data configuration ke access again setup juga data configuration gitu ya. Nah, generate alarm ini ke alarm misalnya di sini alarm, di sini misalnya kontrol panel display. Kemudian kalau dial phone misalnya ini ke dial phone. Tapi kalau udah masuk ke detail itu nggak selalu semua ininya masuk gitu ya. Karena udah detail banget, bisa jadi yang masuk hanya bagian kontrol panel sama alarm sama kontrol panel ini aja gitu. Contoh di sini tadi. Nah, ketika di PMB sini mungkin entity-nya kalau di awal itu ada bagian panitia PMB, ada bagian BAAK misalnya, kemudian ada calon mahasiswa. Biasanya di sini dibedakan, ada calon mahasiswa, ada mahasiswa gitu. Nah, ketika sudah sampai di sini nih, di level yang terakhir ini, bisa aja entity-nya yang terlibat hanya calon mahasiswa sama BAAK, karena penerimaan yang dari pemerintah mungkin tidak melibatkan lagi pengecekan dokumen yang dari entity tim PMB-nya atau panitia PMB-nya, tapi hanya dari BAAK dan si calon mahasiswa gitu. Jadi entity-nya tidak semuanya masuk, tergantung entitasnya siapa yang berhubungan dengan proses ini gitu. Ini kalau yang dalam bentuk bisnis. Nah, kalau yang dalam bentuk ini berarti siapa nih yang berhubungan dengan DFD level 2 ini? Misalnya hanya kontrol panel display dan line telepon atau alarm misalnya gitu ya. Lumayan ada gambaran? Oke. Ada lagi yang lainnya? Kalau nggak ada untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita peroleh. Ibu cukupkan untuk siang hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.